warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian waktu 5 menit. Ya, mudah-mudahan bisa saya manfaatkan dengan baik. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon maaf kepada seluruh peserta metodologi atas segala ketidaknyamanan, kekurangan ini itu dan sebagainya. Mudah-mudahan itu semua bisa dimaafkan. Di samping itu, apa-apa yang telah diterima sebagai pengalaman baru, ilmu baru, teman baru, saudara baru, itu jadikan sebuah manfaat yang insya Allah akan membawa barokah. Amin. Di hadapan saya ini insan-insan yang luar biasa. Backgroundnya berbeda-beda, tapi kita disatukan menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun latar belakang kita, mau latar belakang pesantren, mau berlatar belakang ekonomi atau bisnis, woman, atau apapun. Nah, di sini juga ada sepasang bangkir yang saya tahu baru sepasang. Ya. Ada sepasang bangkir yang jabatannya sudah luar biasa. Ya. Tapi kedua-duanya itu akhirnya menerjunkan diri menjadi guru Al-Quran. Ya, menjadi guru Al-Quran. Tadi di depan ada yang bertanya mengenai bagaimana saya tidak punya basic Al-Quran, tidak punya basic mengajar maksudnya. Justru itu pertemuan ini yang telah digagas oleh Pak Kiai Dahlan Salim Jarkashi. Al-Fatihah. Beliaulah yang insan yang luar biasa tawaduknya, sampai buku karyanya sendiri saja tidak berani mengakui. Qiraati beliau menyatakan bukan karangan saya. Saya hanya duduk-duduk, saya melihat ada tulisan, saya tulis. Jadi sama sekali qiraati bukan karangan saya. Qiraati itu minam. Sehingga beliau hanya seorang yang SR saja tidak tamat, dianugerahi Allah kemampuan bisa menyusun sebuah buku
kemudian bisa menyusun agenda-agenda yang sedemikian rupa, ini semuanya adalah minallah. Kalau ada orang yang bertanya tadi mengenai saya tidak punya pengalaman sama sekali tentang mengajar Al-Quran. Nah, inilah termasuk rangkaian agenda-agenda yang beliau susun. Bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang yang terangkat oleh Al-Quran. Karena tugas manusia itu yang terbaik di muka bumi, sebagaimana yang sering kita dengar, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Laili, sudah melanglang buana, walaupun di sini ada Nurul Buana yang nggak pernah melanglang buana. Nah, karena Bu Laili ini orang yang sering mendapatkan Lailatul Qadar, maka beliaulah yang sudah diberi kesempatan melanglang buana, mengembangkan akar sayap bisnisnya. Akan tetapi beliau sangat terpanggil menjadi seorang guru Al-Quran. Walaupun dengan berbagai macam tantangan dan hambatan, beliau dengan suka dan rela terus mengikuti proses. Pada saat penyelenggaraan metodologi sebelum ini, ada orang yang menurut saya itu sampai saat ini belum ada bandingannya. Ketika belajar pertama kali qiraati 1 sama saya sampai tanda tanya, ya Allah, orang kok seberat ini ya baca huruf-huruf Al-Quran, apa bisa ini? Saya dalam selingan-selingan menyampaikan, ya sebatas saya ya menurut saya itu tidak saya sengaja, tapi ternyata apa yang saya sampaikan itu menancap di hatinya, sehingga dia semangatnya tidak pernah padam. Nah, saya menyampaikan begini, orang-orang yang ternyata apapun latar belakangnya kok mau datang ke sini dan mau belajar begini, percayalah bahwa Anda ini adalah makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan ungkapan seperti itu dia tancapkan di hati apapun rintangan. Ya. Orang ini juga sama backgroundnya dengan Bu Laili, hanya kelas beda kelasnya. Dia juga bisnis woman. Nah, ya. Yang baca huruf per huruf saja sangat berat sekali, tapi dia dengan kegigihannya sampai akhirnya, yang penting Ustaz, saya itu bisa baca aja. Saya merasa rugi kalau saya nggak bisa baca Al-Quran. Mosok saya sudah lahir menjadi seorang muslim tapi nggak bisa baca Al-Quran. Saya itu dulunya glamor, Ustaz. Ustaz kan tahu sendiri, saya face-nya kan masih cantik. Saya dulunya glamor, Ustaz. Saya pernah kerja ini. Saya mau tobat, yang penting saya bisa baca Al-Quran. Tapi Ustaz, saya nggak mau ngajar.
sudah Bu, nggak mau ngajar nggak apa-apa. Nah, yang penting ibu getol belajarnya, ibu bagus bacaannya, nanti ada manfaatnya. Ternyata nggak lama dari saat ada khotmul Quran, ya, dia termasuk salah satu yang naik panggung khotmul Quran. Di saat itu ternyata dia didekati oleh salah satu ustazah yang punya TPG. Didekati, Ibu, saya tertarik sama Ibu. TPG saya Bu sangat butuh orang kayak Ibu. Bersediakah Ibu ngajar di TPG saya? Lalu banyak mau dia. Ya, rupanya mau. Sama sekali tidak punya keinginan ngajar. Nah, ya kalau Allah sudah bukakan ya hati, mudah-mudahan kita semua ini walau bagaimanapun yang disebutkan pertama oleh Rasulullah itu kun aliman. Jadilah orang yang mengajar. Ini yang paling baik. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan fatah. Jadi umat Islam itu bisa berkembang sampai ke kita itu atas dasar pengajaran dari umat Islam saat awal. Nah, perkembangan Islam, pembawa Al-Quran itu sekarang ada di pundak kita. Kemarin saat khotmul Quran di Tajul Quran Markazuna sudah saya sampaikan. Ya ma'syarus syabab, inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayata. Hai para pemuda, ya saya anggap walaupun Pak Husen kelihatan, hanya kelihatannya saja, ya sudah kelihatan senior, walaupun kalah sama belakangnya. Kalau belakangnya bener-bener buser, ya sesungguhnya ini, ya, beliau adalah seorang penyair yang sekaligus motivator, memberikan motivasi Mustafa Al-Ghalaya ini kepada kita semua. Wahai segenap para pemuda, sesungguhnya berada di pundak-pundak kalian semua urusan umat Islam ini. Akan seperti apa itu dipikulkan di atas pundak kalian semua. Mosok kita mau berleha-leha, mau cuci tangan, kita nggak mau berpartisipasi, padahal Islam, Al-Quran sampai ke kita itu atas beban yang dipikul oleh generasi sebelum kita. Mereka memikul beban ini di pundaknya, itu gak main-main. Tantangannya adalah nyawa yang dikorbankan. Bukan hanya meninggalkan cucian yang numpuk di rumah gitu. Gampang di laundry kata Ustaz Budi. Iya. Banyak yang ibu-ibu melepas suaminya untuk memperjuangkan Al-Quran, tapi
begitu informasi yang didapat, bukannya dia bergembira menerima pulang kembali suaminya, tapi yang dia terima adalah jabatan baru menjadi seorang janda. Nah iya, suaminya memperjuangkan Al-Quran dan gugur di medan perjuangannya, kan jadinya istrinya menjadi, anaknya menjadi. Itu perjuangan generasi-generasi sebelum kita, bagaimana mereka memperjuangkan Al-Quran, dan sekarang beban itu dibebankan kepada kita. Tapi kita tidak sampai berhadapan dengan senjata. Kita hanya, walaupun di masing-masing kita menghadapi kendala-kendala, tapi kata Pak Husain, kalau sudah tertancap di dalam hati kita ingin memperjuangkan Al-Quran, apapun rintangan itu akan bisa terhadapi, akan bisa terselesaikan dengan mudah. Karena Allah sudah berjanji, inna ma'al usri yusra. Ya, nah kok panjang lebar. Gagal, Bu, saya gagal. Tadi rencananya 5 menit. Iya, gagal. Ya nggak apa-apa, ini termasuk kegagalan yang tidak usah ada gagal. Yang penting saya ingin memberikan footnote, ya, catatan kaki yang saya anggap penting dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Budi Utomo Werkudara Wani Mangku Wani Tolimo. Ya, semuanya sudah disampaikan, hanya saya kasih kutub saja. Yang penting kita, karena saya berikan terakhir ini supaya membekas, ya, supaya membekas di dalam metodologi qiraati. Itu yang perlu kita camkan adalah bahwa metode qiraati itu perjalanannya adalah ada hak guru, ada hak santri. Nah, itu. Kalau hak guru itu harus berlaku tiwasgas. Apa itu? Iya. Maka dengan telitinya kita, dengan waspadanya kita, dengan tegasnya kita, itu artinya kita tidak boleh mengajarkan Al-Quran dengan sembrono. Ya. Kita harus teliti, hurufnya harus benar, harokatnya harus benar, tajwidnya harus benar. Kita harus waspada terhadap kesalahan-kesalahan baca yang terjadi. Harus kita waspadai. Dan kita harus tegas ketika memberikan penilaian. Kalau anaknya memang belum layak dinaikkan, jangan dinaikkan. Ini metode yang menjadi hak guru. Ini asli qiraati. Kalau kemarin ada pertanyaan mengenai Iwi sudah tidak pakai ini. Ya,
Iwi sudah tidak pakai ini. Maka kemarin ketika Ustazah Vanessa saya minta kesediaannya untuk testimoni, ternyata karena teman-teman seangkatan saat metodologi 2019 dulu itu masih menggunakan qiraati, yang diterima ya seperti yang disampaikan Ustadz Budi dan saya garis bawahi seperti ini. Tiba-tiba metodologinya berubah menjadi apa? Kemarin itu istilahnya husnudzon tingkat dewa. Jadi husnudzon tingkat dewa itu yang penting anak sudah hadir ke TPQ, sudah kita harus husnudzon, dia itu harus Nah, itu sangat bertolak belakang dengan metodologi yang diikuti tahun 2019. Sama dengan ini, mudah-mudahan sama. Harus tiwas gas, tegas, ini penting. Kalau anak belum bisa kok dinaikkan, itu namanya tidak tiwas gas. Nah, karena apa? Karena urusannya ini jangan hanya sebatas ajar mengajar. Tapi ingat pesan Pak Ki Dahlan, jangan wariskan. Kalau bahasa aslinya dari Pak Ki Dahlan itu bukan ajarkan, jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah. Karena kalau kita sudah terlanjur ya mengajarkan yang salah, berarti kita mewariskan bacaan salah kepada anak-anak. Nah, anak-anak itu karena kita sudah benarkan, maka dianggap dia itu benar. Nanti ngajar lagi ya seperti bacaan yang salah yang kita sudah anggap benar itu. Nah, nanti diajarkan lagi, itulah yang namanya warisan. Maka Pak Ki Dahlan menyatakan jangan wariskan bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Nah, itu. Nah, kalau dari sisi santri itu ada dua, ya. Yang penting baca anak itu harus LCTB. Nah, kalau kemarin yang disampaikan Ustadz Budi kan panjang lebar, jadi harus ada penekanan seperti ini. Nah, sudah disampaikan kemarin, tapi karena panjang kadang-kadang itu kita terlewat nyatetnya. Tapi yang harus ditekankan adalah anak pastikan ketika membaca harus LCTB, dan ini adalah merupakan kriteria penaikan halaman. Jadi kalau belum LCTB jangan dinaikkan. Nah, makanya yang ditanyakan, siapa yang kemarin menanyakan tentang RW 5? Nah, yang kita sekarang di dunia qiraati, mereka itu kita beri nama Iwi. Nah, ya, itu sudah menghilangkan ini. Loh, kata Ustazah Vanessa, orang dibaca ta bener. Ya, dibaca na lulus. Itu namanya anak belum lancar, ya. Belum apa? LC belum lancar, belum cepat, belum tepat, belum benar, kok naik. Padahal kalau qiraati itu menjadi kriteria menaikkan halaman. Bagaimana kemarin yang disampaikan Ustadz Budi? Anak ketika masih salah, kalau membaca
satu halaman. Ini proses penaikan halaman. Salah satu diketuk gak bisa benerin, diketuk lagi gak bisa benerin sampai 3 kali. Ya nanti dikasih tahu. Setelah 3 kali dikasih tahu, tapi anak itu belum boleh dinaikkan halaman. Itu artinya begitu. Ya. Bacanya harus tepat. Tepat itu sebagaimana aslinya. Misalnya begini, tepat dan benar itu berbeda. Ya, tepat dan benar itu berbeda. Jadi misalnya Dumah itu bersuara U, tapi dibacanya O. Nah, itu sebenarnya sudah lemah juga, cuman belum tepat. Itu sudah benar. Ya. Assalamualaikum, kum. Umumnya orang kan kum ya. Assalamualaikum. Nah, ya sudah benar, tapi belum tepat. Tapi kalau maunya qiraat harus tepat. Nah, tadi Pak Husain mencontohkan orang kan pada umumnya kan Waalaikumsalam. Ya itu nggak tepat. Nah, dan juga nggak benar. karena LCTB itu kan tidak hanya tepat tapi juga harus benar. Nah, itu sudah tidak tepat, tidak benar pula. Gitu. Supaya anak bisa mencapai LCTB harus pakai sarana, dan sarana ini yang harus dipantau dan dimonitor oleh gurunya. Ya. Maka ketika kemarin Ustadz Budi itu memantau praktek guru ketika nunjuk peraga, perhatian guru itu jangan hanya ke peraga, ya, jangan hanya peraga, tapi juga harus ke siswa. Nah, itu adalah dalam rangka untuk memonitor supaya anak-anak itu C, B, S, A. Hah? Apa itu? Cara belajar siswa